Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Masing-masing di antara kita sudah bisa meniteni itu selalu mengikuti pola hidup. Ya, makin tua makin polanya sama. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Itu yang saya sebut niteni. Ya. Termasuk daya tahan tubuh. Kalau hujan-hujan nggak pakai mantel, mesti ambruk itu kan. Masing-masing berbeda. Tapi yang ingin saya ajak untuk melihat adalah apa yang pertama kali saat awal hari kita dengar pertama kali. Kira-kira apa? Mungkin alarm bisa jadi, mungkin adzan maghrib itu pagi subuh itu bisa jadi, mungkin burung bisa jadi. Dan menjelang tidur, apa yang kita dengar? Itu baru yang kita dengar. Belum yang kita lihat. Belum lagi yang kita pikirkan. Hidup kita itu kan kompleks, rumit. Nah, mendengar, yang kita dengar selama satu hari itu macam-macam. Berita, gosip, marahan, makian. Dari semua yang kita dengar ini, mana yang kerap kali kita biarkan untuk kita dengar terus? YouTubean, lihat berita, atau lihat podcast, atau lihat, artinya juga mendengar ya, atau mendengar gosip, macam-macam. Apa yang kita dengar itu membentuk sikap kita, cara berpikir kita, mulai dari gosip yang tidak pernah kita ketahui menjadi tahu karena informasi orang lain, lalu sikap kita bisa berubah di RT misalnya, di lingkungan misalnya, tak kandani ya ning aja ngomong itu kan sering kali lalu menyebar terus. Saya beritahu tapi jangan bilang-bilang. Semula tidak tahu dan baik-baik saja relasinya dengan dia, ketika diberitahu lalu menjadi ambil jarak. Sudah ada tafsiran macam-macam. Maka pertanyaannya, semakin kita mendengar yang buruk, semakin buruk pula pikiran kita terhadap sesuatu. Betul enggak? Nah, semakin tidak pernah mendengar kitab suci, semakin tidak tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Maka Yesus tadi mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, yang menjadi saudaraku adalah yang mendengarkan sabda dan yang melaksanakan sabda. Maka dalam hidup kita mendengarkan sabda itu menjadi prioritas hidup kita tidak? Nah, itu jawaban pada kita semua. Kalau yang bisa pagi ini, ya seringlah ya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan sabda saja tidak gampang. Padahal sekarang ini tidak bisa punya alasan, saya tidak punya kitab suci Romo. Padahal kalau ada kuota, ya, sekarang itu hampir banyak kuota kan, bisa kok akses kitab suci melalui gadget kita. Tapi kalau sudah melihat gadget, baca kitab suci secara online, sudah ada WA masuk, tidak jadi baca kitab suci. Apalagi grup ngerasani itu susah ya. Di gadget, handphone, smartphone itu kan ada namanya ibadat harian online ya. Gampang. Juga ada ibadat harian yang buku ya. Suster-suster masih punya ya, saya juga masih punya. Beberapa kalau rekoleksi imam itu ono sing nganggo smartphone. Batin saya, ku iki
Moco apa liyane itu kan kadang kali ya kelihatannya berdoa tapi memang mengganggu. Maka mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana mungkin kita menyediakan waktu pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan karena kita sibuk sendiri untuk mendengarkan yang lain. Kalau kita sudah mau mendengarkan, syukur-syukur berusaha untuk melaksanakan, itulah kita menjadi saudara Yesus. Ketika tadi Ibu Maria disebut, ibu dan saudara-saudaramu datang. Siapa ibu dan saudara-saudaraku? Kebetulan dan sungguh terjadi, Ibu Maria ini berhasil menjadi mendengarkan firman dan pelaksana firman. Maka kita mohon rahmat supaya kita memiliki waktu mendengarkan firman. Di tengah zaman sekarang ini, voice, suara itu banyak dalam bentuk untuk masuk di telinga kita. Moga-moga kita masih memiliki waktu dan ruang untuk mendengarkan firman sekaligus berusaha untuk melaksanakan firman Tuhan. Kita hening sejenak.